Selamat datang di dunia inovasi dan kreativitas di mana mimpi-mimpi menjadi nyata. Kami, tim Hibah P3D, sekelompok individu yang bersatu untuk mengubah masa depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa yang saya hormati, pertemuan ini akan menjadi eksplorasi yang menarik dalam dunia sistem operasi. Karena kita akan memahami dua metode penting dalam manajemen memori. Pengalokasian tak berurut dengan sistem paging dan pengalokasian tak berurut dengan sistem segmentation. Sistem paging adalah salah satu teknik yang digunakan oleh sistem operasi untuk mengelola memori secara efisien. Kita akan membahas bagaimana sistem paging memungkinkan alokasi memori yang fleksibel dan efisien, sehingga memungkinkan proses-proses berjalan dengan lebih efisien dalam sistem komputer. Selanjutnya, kita akan memasuki dunia pengalokasian tak berurut dengan sistem segmentation. Metode ini membagi memori menjadi beberapa segmen yang mewakili area logis dalam proses. Ini adalah pendekatan yang berbeda dan memiliki karakteristik unik yang perlu kita pahami. Dengan memahami dua konsep ini, kita akan memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang cara sistem operasi mengelola sumber daya memori yang terbatas. Ini adalah landasan penting dalam memahami bagaimana sistem operasi bekerja dalam komputer modern. Mari kita mulai perjalanan kita dalam menjelajahi pengalokasian tak berurut dengan sistem paging dan pengalokasian tak berurut dengan sistem segmentasi. Selamat belajar dan mari kita pelajari lebih lanjut. Kita akan membahas tentang pengalokasian yang tak berurut, di mana di dalamnya terdapat sistem paging dan segmentasi. Yang pertama kita akan bahas dulu tentang pengalokasian tak berurut dengan menggunakan sistem paging. Nah, jadi berbeda dengan model pengalokasian yang berurut, pada model pengalokasian tak berurut, bagian-bagian dari image proses dapat diletakkan secara terpisah di ruang memori utama. Model alokasi tak berurut yang akan dibahas di sini, yang pertama itu adalah sistem paging. Nah, di mana sistem paging ini memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, sistem paging memerlukan pengalamatan logika khusus yang membagi suatu ruang alamat logika proses menjadi bagian-bagian yang berukuran sama yang disebut dengan page. Kemudian pada sistem paging, memori fisik dipartisi secara statis yang disebut dengan frame page atau frame saja biasanya. Nah, frame ini berukuran sama dengan page pada ruang alamat logika. Yang ketiga, sistem paging memakai pengalokasian memori tak berurut. Jadi, suatu image proses dapat menempati lebih dari satu frame yang letaknya tidak harus berurutan. Kemudian sistem paging membutuhkan pengelolaan informasi mengenai seluruh frame-frame yang masih kosong dan tersedia untuk dialokasikan. Dan yang terakhir, pada sistem paging itu tidak terjadi fragmentasi eksternal. Tapi yang dimungkinkan adalah fragmentasi internal yang terjadi pada sejumlah frame tertentu saja. Nah, gambar yang dapat kalian lihat di sini adalah contoh alokasi dengan menggunakan sistem paging. Pada gambar A, ini menunjukkan keadaan awal dari memori fisik yang dipartisi menjadi frame-frame yang berukuran sama. Kemudian pada gambar B, image proses A yang berukuran sebesar 4 page dialokasikan dan menempati 4 frame secara berurutan. Kemudian pada gambar C, proses B yang memiliki ukuran sebesar 3 page dialokasikan ke bagian memori selanjutnya. Dan pada gambar D, proses C yang berukuran sebesar 4 page diletakkan seperti pada gambar. Selanjutnya pada gambar E, terjadi dealokasi proses B yang meninggalkan 3 frame kosong, yaitu frame 4, 5, dan 6. Setelah itu terjadi alokasi proses D yang berukuran sebesar 5 page. 3 page pertama dari proses D dialokasikan ke frame yang ditinggalkan oleh proses B, sedangkan 2 page lainnya dialokasikan di frame lain, yaitu frame 11 dan 12. Nah, disinilah terlihat ya bahwa pengalokasiannya itu tidak harus diletakkan secara berurutan mulai dari page awal sampai page akhir dari image proses tersebut. Nah, sekarang jadi sebenarnya seperti apa sih pengalokasian ruang memori dengan menggunakan sistem paging ini? Jadi,
step by step-nya gitu. Yang pertama adalah memori utama dibagi menjadi frame-frame kecil yang berukuran sama. Tiap frame ini memiliki nomor frame sebagai referensi. Kemudian ruang alamat logika proses itu dibagi menjadi page-page seukuran frame. Image proses aplikasi menempati sebagian ruang alamat logika proses. Image proses umumnya lebih kecil dari ruang alamat logika proses. Misalnya, ruang alamat logika itu adalah 4 GB, sedangkan image proses berukuran hanya 20 MB saja. Nah, page-page ini juga diberi nomor sebagai referensi ya. Pada saat proses di load, page-page image proses diletakkan atau dialokasikan pada frame-frame yang masih kosong. Alokasi ini dicatat pada suatu tabel halaman atau page tabel yang memetakan asosiasi page dan frame yang dialokasi. Kemudian page tabel umumnya berisi nomor frame-frame yang telah dialokasikan untuk image proses. Indeks dari page tabel dapat digunakan sebagai referensi nomor page yang dialokasikan. Page tabel digunakan untuk translasi alamat logika ke alamat fisik pada saat kode instruksi program dieksekusi. Nah, pada gambar di sini kalian bisa melihat bagaimana mekanisme alokasi memori pada sistem paging ya. Jadi gambar A ini menunjukkan keadaan awal memori utama dan informasi sistem mengenai frame-frame kosong sebelum terjadi alokasi proses baru. Sementara yang B itu menunjukkan keadaan akhir memori utama dan informasi sistem mengenai frame-frame kosong yang telah terjadi alokasi ke proses yang baru. Sebelum terjadi alokasi, sistem memiliki informasi mengenai frame-frame yang masih kosong, yaitu frame 14, 13, 18, 20, dan 15. Sedangkan image proses baru berukuran 4 page. Page-page dari image proses baru yaitu page 1, 2, 3, dan 4. Kemudian dialokasikan secara berurut ke frame nomor 14, 13, 18, dan 20. Nah, relasi pemetaan ini dicatat di page tabel. Disertai dengan perubahan informasi frame yang kosong, di mana sekarang hanya frame 15 yang kosong. Pada pengalokasian dengan sistem paging ini yang digunakan itu adalah alamat logika ya, sehingga ketika mengeksekusi kode instruksi harus dilakukan address binding. Nah, bagaimana sih address binding pada sistem paging ini? Jadi address binding pada sistem paging terjadi pada saat eksekusi atau execution time. Alamat referensi pada kode instruksi program adalah alamat pada ruang logika proses, sehingga pada saat eksekusi alamat referensi tersebut harus ditranslasi ke alamat fisik memori utama yang sesungguhnya. Diasumsikan sistem memori komputer menggunakan pengalamatan 16 bit, di mana 6 bit pertama untuk menunjukkan nomor page, 10 bit terakhir untuk menunjukkan nilai offset, yaitu alamat relatif dalam suatu page. Nah, dengan kata lain, tiap page itu berukuran 10 bit atau 1024 alamat. Misal dalam suatu program terdapat kode instruksi jam 1502. Alamat 1502 dalam kode program adalah alamat logika proses, sehingga jika instruksi ini dieksekusi di prosesor, maka alamat 1502 harus ditranslasikan terlebih dahulu. Proses translasi bergantung pada alokasi page-page image proses ke frame memori utama. Misalnya, dalam kasus ini image proses terdiri dari 2 page, yaitu P0 dan P1, di mana P0 dialokasikan ke frame F5 dan P1 dialokasikan ke frame F6. Pemetaan ini dicatat dalam page tabel proses dan akan dijadikan acuan pada saat translasi alamat nanti. Untuk melakukan translasi alamat 1502, maka alamat ini harus dipecah menjadi nomor page dan offset terlebih dahulu. Nah, ada 2 cara ya yang dapat dilakukan. Cara yang pertama adalah alamat 1502 itu kita konversikan dulu ke dalam biner. Ya, kalian bisa melakukan konversi secara manual atau mungkin juga dengan menggunakan bantuan kalkulator. Nah, seperti yang dapat kalian lihat pada gambar di sini, 1502 itu kalau kita konversikan ke dalam biner hasilnya adalah
01111 0111 01000000. Jadi nanti ketika kalian akan mengkonversi ya dari desimal ke biner, kemudian ternyata hasil binernya itu kurang dari 16 digit angkanya, maka kalian tambahkan angka 0 di sebelah kiri sampai totalnya mencapai 16 bit. Kenapa? Karena kita menggunakan pengalamatan 16 bit. Jadi total digitnya itu harus ada 16. Karena nanti kita akan bagi ya 6 bit page yang pertama itu menunjukkan nomor page-nya, sedangkan 10 bit terakhirnya itu menunjukkan nilai offset gitu. Jangan ditambahkan di kanan ya, karena nanti nilainya akan berubah. Yang selanjutnya kita pisahkan ya, 6 bit yang pertama itu untuk page dan 10 bit sisanya itu adalah untuk offset. Nah, nanti dari biner yang 6 bit page ini kalian konversikan lagi ke dalam desimal. Jadi 6 bit page-nya itu kan 1000000. Kalau kita konversikan ke dalam desimal dia adalah 1. Kemudian kita lihat ke dalam page tabel. Untuk page 1 itu frame-nya frame berapa? Nah, kalian bisa lihat di gambar ini juga ya. Kalau page 1 itu frame-nya adalah frame 6. Nah, kemudian angka 6 ini, angka 6 yang berasal dari frame, itu kita konversikan ke dalam biner. Nah, binernya itu adalah 011000. Jadi kalau misalkan nanti ketika dikonversi kurang dari 6 digit, kalian tambahkan angka 0 di sebelah kirinya. Nah, selanjutnya kita gabungkan ya. 6 digit biner hasil dari konversi frame tadi kita tambahkan dengan 10 bit offset yang awal, itu kita simpan setelahnya, atau seperti yang dapat kalian lihat di gambar ya. Kalau sudah terangkai semua total 16 bit, kemudian kalian konversikan ke dalam desimal. Jadi 01111 0111 00110000 kalau kita konversikan ke dalam desimal hasilnya adalah 6622. Nah, 6622 ini adalah alamat fisiknya. Ini adalah cara yang pertama. Nah, untuk cara yang kedua, kalian tidak perlu mengkonversikan alamat 1502 ini ke dalam biner, tapi kalian harus tahu betul berapa ukuran page atau ukuran frame-nya. Jadi ukuran page sama frame itu sebenarnya sama ya. Nah, yang harus kita cari yang pertama sama sebenarnya, nomor page dan offset-nya. Oke, pertama kita cari dulu nomor page-nya. Nomor page itu didapat dari alamat logika dibagi dengan ukuran page. Jadi kita ambil desimalnya aja ya, nilai bulatnya aja. Alamat logikanya adalah 1502. Dibagi dengan ukuran page-nya. Ukuran page-nya adalah 1024. 1024 itu didapat dari mana sih? Didapat dari 2 pangkat jumlah bit offset atau 2 pangkat 10. Seandainya nanti ada suatu kasus lain di mana ukuran bit page dan bit offsetnya itu berbeda, bukan 6 dan 10, atau juga mungkin bukan pengalamatan 16 bit, sudah pasti ukuran page dan frame-nya bisa jadi tidak sama. Jadi disesuaikan dengan jumlah bitnya itu tadi ya. Oke, kita kembali lagi ke sini. Tadi nomor page-nya adalah 1502 dan ukuran page-nya itu adalah 1024. Kalau kita bagi berarti dapat nilai bulatnya itu adalah 1. Nah, 1 di sini menunjukkan bahwa dia ada di page 1. Kalau kita lihat di tabel proses page 1, maka frame-nya itu adalah frame 6. Yang selanjutnya kita cari offset-nya. Jadi offset itu didapat dari alamat logika modulo ukuran page. Kalian masih tahu kan modulo itu apa? Modulo adalah sisa hasil bagi. Jadi kalau 1502 modulo 1024 berarti adalah sisa hasil bagi dari 1502 dibagi 1024, yaitu 478. Nah, 478 ini adalah offsetnya. Nah, sekarang bagaimana cara menghitung alamat fisiknya? Alamat fisik didapat dari nomor frame dikali ukuran frame ditambah dengan offsetnya. Nah, ukuran frame di sini itu sama dengan ukuran page ya. Berarti dalam kasus ini adalah 1024.
Jadi untuk kasus ini alamat fisiknya adalah 6 dikali 1024 ditambah 478 yaitu 6622. Sama ya seperti perhitungan yang pertama tadi. Mekanisme lain yang didukung oleh sistem paging adalah proteksi memori. Proteksi memori ini berfungsi untuk menghindari pengaksesan memori secara ilegal. Misalnya, pengaksesan bagian memori yang ditempati proses lain atau kode instruksi sistem operasi. Pada sistem paging, proteksi terhadap frame memori dilakukan dengan cara menambahkan bit proteksi untuk tiap entry page tabel seperti yang dapat kalian lihat pada gambar. Nggak apa-apa ya, gambarnya miring-miring, yang penting jalan kita masih lurus. Nah, bit pada entry page tabel ini ada yang mengontrol apakah frame yang diambil bersifat read only atau read write. Ada pula ya bit valid dan invalid yang menyatakan apakah alamat logika yang dituju masih berada pada ruang lingkup alamat logika proses yang bersangkutan. Sistem paging juga mendukung mekanisme bagi pakai atau memory sharing. Mekanisme sharing penting untuk menghemat penggunaan kapasitas memori. Pada sistem paging, jika ada 2 atau lebih proses memiliki bagian kode instruksi atau data yang sama, maka bagian tersebut dapat digunakan bersama dan cukup diletakkan pada frame memori satu kali saja. Masing-masing proses mengacu ke frame yang sama dalam page tabelnya. Nah, mekanisme sharing pada sistem paging dapat kalian lihat pada gambar di sini ya. Misalnya, pada suatu sistem time sharing di mana terdapat 3 user lewat proses P1, P2, P3 mengeksekusi sebuah teks editor yang kode programnya sama dan terbagi atas page Ed1, Ed2, dan Ed3. Ed ini editor biasanya. Sedangkan bagian data untuk tiap proses adalah berbeda, yaitu data 1, data 2, dan data 3. Maka pada saat terjadi alokasi memori, hanya proses yang pertama yaitu P1 yang benar-benar mengalokasi Ed1, Ed2, Ed3 ke dalam frame memori. Pada saat P2 dan P3 dialokasikan, proses-proses ini hanya mencatat referensi frame Ed1, Ed2, dan Ed3 yang sudah ada di memori di page tabelnya masing-masing tanpa harus melakukan alokasi memori yang sesungguhnya. Jadi P2 dan P3 hanya butuh mengalokasikan frame baru untuk page datanya masing-masing, yaitu data 2 dan data 3. Pengalokasian tak berurut selanjutnya adalah menggunakan sistem segmentasi. Berbeda dengan sistem paging yang menganut pemartisian secara statis, maka sistem segmentasi memiliki sistem pemartisian secara dinamis. Jadi, memori utama tidak dipartisi dari awal, tetapi dipartisi pada saat terjadi alokasi memori utama ke proses yang baru. Nah, pengalokasian ini memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, sistem segmentasi memerlukan pengalamatan logika khusus yang memecah image proses suatu program menjadi bagian-bagian yang disebut sebagai segmen. Pembagian segmen umumnya mengikuti konstruksi segmen program oleh compiler, di mana tiap segmen merupakan unit logika dari program seperti main program, stack, hub routine, dan simbol tabel. Pemartisian memori utama terjadi secara dinamis pada saat alokasi. Ukuran partisi disesuaikan dengan besarnya segmen program yang hendak dialokasikan. Selanjutnya, sistem segmentasi menggunakan pengalokasian memori tak urut, sehingga segmen-segmen image proses dari program dapat menempati bagian memori utama yang letaknya terpisah satu dan yang lainnya. Lalu, segmentasi membutuhkan pengelolaan informasi mengenai seluruh area kosong atau hole yang tersebar di memori utama. Dan yang terakhir, pada sistem segmentasi tidak terjadi fragmentasi internal, tapi yang terjadi adalah fragmentasi eksternal. Yang selanjutnya terkait dengan alokasi memori pada sistem segmentasi. Seperti apa? Konsepnya adalah image proses dibagi menjadi beberapa segmen yang ukurannya tak harus sama. Pada saat image proses dialokasikan ke memori utama, segmen-segmen image proses ditempatkan pada bagian memori yang masih kosong dan informasi alokasi dicatat pada segmen tabel dari proses tersebut. Segmen tabel berisi rekaman nilai limit, yaitu panjang segmen
dan nilai base, yaitu alamat awal bagian memori utama yang dialokasikan ke segmen. Indeks rekaman pada segmen tabel menunjukkan nomor segmen yang dialokasikan. Nah, mekanisme alokasi memori sistem segmentasi ini dapat kalian lihat pada gambar di sini ya. Misalnya, image proses suatu program aplikasi dapat kita bagi menjadi segmen 0 yang isinya ada subrutin, kemudian segmen 1 yang isinya adalah fungsi-fungsi dalam program, kemudian segmen 2 yaitu program utama, segmen 4 yaitu area stack, dan segmen 5 adalah area tabel simbol. Pada saat image proses dialokasikan ke memori utama, segmen 0 dialokasikan pada alamat fisik 1400 sampai 2400. Maka untuk rekaman segmen 0 yang dicatat adalah nilai B 1400 dan nilai limit adalah 1000, yaitu ukuran segmennya. Segmen 1 menempati lokasi 6300 sampai 6700, sehingga yang dicatat pada rekaman segmen tabel untuk segmen 1 adalah nilai base 6300 dan nilai limitnya 400. Pencatatan rekaman pada segmen tabel untuk segmen lainnya mengikuti cara yang sama seperti tadi ya. Sekarang kita masuk ke dalam address binding pada sistem segmentasi. Jadi seperti halnya sistem paging, sistem segmentasi ini alamat logika pada kode instruksi program juga perlu ditranslasi untuk mendapatkan alamat fisiknya. Nah, kalian dapat lihat pada gambar di sini, ini adalah cara untuk translasi alamat pada sistem segmentasi. Jadi, misal sistem memori komputer menggunakan alamat 16 bit ya, sehingga kapasitas maksimal memori utama itu adalah 64 KB. Bit alamat logika dipecah atas nomor segmen dan alamat offset. Misalkan, nomor segmennya menggunakan 4 bit atas alamat logika, yang berarti terdapat maksimal 2/4 atau 16 segmen. Kemudian offset menggunakan 12 bit, yang berarti ukuran maksimum suatu segmen adalah 2/12, yaitu 4 KB. Misalnya dalam program, terdapat instruksi jam 4848. Pada saat eksekusi, berapakah alamat fisik hasil translasi dari referensi alamat logika 4848 pada instruksi jam tersebut? Pada sistem segmentasi ini hanya ada satu cara ya untuk mendapatkan alamat fisiknya, yaitu dengan cara merepresentasikannya dalam bentuk biner. Jadi alamat logika 4848 jika kita konversikan ke dalam biner adalah 0001111101001000. Cara yang sama seperti yang di sistem paging tadi ya. Seandainya ketika dikonversikan ternyata angkanya kurang dari 16 digit, maka kalian harus menambahkan 0 di bagian kiri. Nah, biner yang sudah kita dapatkan dari hasil konversi tadi kemudian kita bagi 4 bit awal untuk segmen dan 12 sisanya adalah untuk offset. Jadi mohon maaf yang digambar gini ada sedikit kesalahan ya. Di sini 4 bit itu bukan page tapi segmen, kemudian segmennya itu hanya 4 bukan 6 digit ya. Nah, dari sini kita dapatkan 4 bit segmen tadi itu kan berarti 1000. Kalau kita konversikan ke desimal adalah 1. Berarti dia ada di segmen 1. Nah, kita lihat pada segmen tabelnya, segmen 1 itu panjangnya berapa, kemudian base-nya berapa. Jadi yang kita pakai itu adalah base-nya. Di segmen tabel yang dicontohkan di sini itu dalam bentuk biner ya, tapi ya sudah saya langsung bantu untuk konversikan saja. Jadi base pada segmen yang pertama itu adalah 8224. Kalau sudah dapat base-nya, berarti sekarang kita cari untuk offset-nya. 12 bit offset yaitu 000011110100 itu kita konversikan ke dalam desimal. Nah, hasil konversinya itu adalah 752. Nah, jadi alamat fisiknya itu didapat dari base ditambah dengan offset, yaitu 8224 ditambah dengan 752. Kita dapatkan alamat fisiknya adalah 8976.
Sistem segmentasi juga mendukung mekanisme proteksi memori utama. Pada sistem segmentasi, proteksi pengaksesan memori utama dapat dilakukan secara perangkat keras yang akan membandingkan nomor offset dari alamat logika yang diakses dengan nilai limit segmen bersangkutan yang dicatat pada tabel segmen. Seperti yang dapat kalian lihat pada gambar di sini. Pada gambar ini, jika nilai offset atau D ya dari alamat logika lebih besar dari nilai limit di rekaman tabel segmennya, berarti terjadi usaha pengaksesan lokasi di luar area segmen program itu sendiri. Hal demikian akan memicu terjadinya suatu trap untuk memberitahu terjadinya kesalahan pengalamatan atau addressing error kepada sistem operasi. Pada sistem segmentasi juga bisa mendukung memory sharing atau berbagi pakai ruang memori ya. Jadi sharing segmen antara 2 atau lebih proses dapat dilakukan dengan mencatat lokasi alokasi segmen tersebut ke tabel segmen masing-masing proses seperti yang dapat kalian lihat pada gambar di sini. Terlihat dua proses yaitu P1 P2 yang menjalankan program editor teks yang serupa. Secara logika, masing-masing proses terdiri atas 2 segmen, yaitu segmen untuk kode editor, segmen 0, dan segmen untuk data, yaitu segmen 1. Isi dari segmen kode program editor adalah sama untuk kedua proses tersebut, sehingga ruang memori utama dapat dihemat jika segmen ini digunakan bersama. Misalnya proses P1 yang lebih dahulu dialokasikan, di mana segmen 0 yang berukuran 25266 dialokasikan ke alamat 43062 sampai 66348 dan segmen 1 yang berukuran 4425 dialokasikan ke alamat 66346 sampai 72773. Untuk melakukan sharing, maka ketika proses P2 hendak dialokasikan segmen 0, proses P2 tidak perlu dialokasikan ke memori utama. Yang perlu dilakukan hanyalah mencatat rekaman di tabel segmen untuk segmen 0 proses 2 agar mereferensi ke lokal memori segmen 0 dari proses 1. Sedangkan segmen 1 proses 2 yaitu segmen data tetap butuh dialokasikan tersendiri ke memori utama, yaitu ke lokasi 90003 sampai 96553. Demikianlah materi pertemuan ini tentang pengalokasian tak berurut dengan sistem paging dan pengalokasian tak berurut dengan sistem segmentasi dalam sistem operasi. Saya berharap materi ini telah memberikan pemahaman yang lebih tentang bagaimana sistem operasi mengalokasikan memori dalam komputer kita. Pengalokasian memori adalah salah satu aspek paling penting dalam manajemen sistem operasi, dan pemahaman yang kuat akan memberikan dasar yang kokoh dalam studi kita. Kami akan terus menjelajahi topik menarik lainnya dalam mata kuliah ini. Pastikan Anda terus mengikuti dan berpartisipasi dalam pembelajaran. Jangan ragu untuk bertanya jika Anda memiliki pertanyaan lebih lanjut. Terima kasih atas perhatian Anda hari ini. Selamat belajar dan semoga sukses dalam studi.